Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar beberapa cara untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan. Disimak baik-baik ya. Ada banyak cara untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Hari ini kita akan belajar 6, yaitu molaritas atau M besar, molaritas M kecil, normalitas atau N, pengenceran, ppm, dan ppb. Kita mulai dari molaritas atau M besar. Molaritas atau M besar yaitu jumlah mol suatu zat per liter larutan. Nah, molaritas atau M besar ini memiliki rumus gram atau massa suatu zat terlarut per mr atau massa rumus kali 1000 per volume. Rumus lainnya yaitu molaritas sama dengan 10 dikali persen dikali rho per mr. Dan rumus lainnya yaitu molaritas sama dengan mol per volume. Perbedaan dari ketiga rumus ini adalah pada rumus pertama itu jika kita ingin membuat larutan yang berasal dari padatan. Rumus yang kedua digunakan jika larutan asalnya berbentuk cair. Sedangkan perbedaan rumus pertama dan rumus ketiga yaitu rumus pertama volume pelarutnya dalam mililiter, sementara pada rumus ketiga volume pelarutnya dalam satuan liter. mr atau massa rumus memiliki satuan gram per mol, dan gram yang dimaksud dalam rumus adalah massa zat terlarut, satuannya gram. Dan rho pada rumus adalah densitas atau massa jenis. Pada rumus ketiga, N atau disebut dengan mol memiliki rumus gram atau massa per mr atau massa relatif. Beberapa soal tentang molaritas yaitu hitung molaritas larutan dengan melarutkan 0,8 mol NaCl dalam 500 ml air. Jadi diketahui dalam soal ini 0,8 mol adalah N atau mol dan 500 ml air adalah sebagai volume. Maka dari ketiga rumus tersebut, rumus molaritas yang tepat adalah molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Maka 0,8 per 500 ml kita ubah ke dalam liter menjadi 0,5 liter. 0,8 per 0,5 sama dengan 1,6 dengan satuan mol per liter. Soal selanjutnya yaitu tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 50 gram CaCO3 dalam 250 ml air. 50 gram merupakan gram atau massa dari zat terlarut atau CaCO3. Nah, kita harus mencari mr dari CaCO3 dan 200 ml air sebagai volume. Maka rumus yang digunakan dalam soal ini adalah gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. 50 gram massa per mr. Cara mencari mr bisa dilihat dari tabel periodik unsur. CaCO3 terdiri dari 1Ca, 1C, dan 3O. Nah, massa atom relatif atau mr itu dapat dilihat di periodic table atau tabel periodik unsur. Nah, contohnya Ca itu memiliki nomor atom 20 dan nomor massa 40. Maka 40 sebagai nomor massa atau mr. Sedangkan C12 dan oksigen 16. Ada 3 oksigen, maka 3 kali 16 yaitu 48. Maka massa relatif dari CaCO3 adalah 40 tambah 12 tambah 48 adalah 100. Maka 50 per 100 dikali 1000 per volume yaitu 250 mili. Setengah dikali 1/4 sama dengan 1/8.
atau 0,125 molar. Soal ketiga yaitu berapa massa CaOH 2 kali yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml CaOH 2 kali 0,1 molar. Yang diketahui dari soal ini adalah pertama volume yaitu 500 ml, mR CaOH 2 kali dicari di periodic table, dan molaritasnya yaitu 0,1 molar. Yang ditanya adalah massa atau gram. Maka rumus yang sesuai untuk soal ini adalah molaritas sama dengan gram per mR kali 1000 per volume dalam mililiter. 0,1 sama dengan gram itu yang dicari per mR. mR dari CaOH 2 kali. CaOH 2 kali terdiri dari 1 Ca dan OH 2 kali. Maka Ca ditambah O ditambah H, kemudian ditotal dikalikan 2. Massa relatif Ca 40, O 16, H 1, maka 40 ditambah 17 dikali 2. Sama dengan 74. Gram per 74 kali 1000 per 500 ml. Maka gram sama dengan 7,4 per 2 yaitu 3,7 gram. Soal keempat yaitu hitunglah besarnya molaritas larutan asam nitrat yang mengandung 63% HNO3 dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Maka yang diketahui dari soal ini adalah persen yaitu 63%. Massa jenis atau rho yaitu 1,8 kg per liter. Maka rumus yang sesuai untuk soal ini adalah molaritas sama dengan 10 dikali persen kali rho per mR sama dengan 10 dikali 63 dikali 1,8 per mR dari HNO3 yaitu mR dari HNO3 yaitu H ditambah N ditambah O kali 3, maka 1 ditambah 14 ditambah 3 kali 16 sama dengan 63. 10 kali 63 kali 1,8 per 63 sama dengan 18 molar. Lanjut yaitu molalitas atau M kecil simbolnya, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Perbedaannya dengan molaritas, jika molaritas per volume dalam mililiter, sementara molalitas per pelarut tetapi dalam kilogram. Rumus molalitas yaitu gram per mR kali 1000 per pelarut dalam gram atau kilogram. Langsung ke contoh soal tentang molalitas. Jika diketahui massa molekul relatif atau mR dari fruktosa adalah 180, maka molalitas larutan fruktosa 10% adalah. Nah, dari soal tersebut yang diketahui adalah mR yaitu 180 dan massa dari fruktosa itu sendiri yaitu 10%, di mana 10% tersebut terdiri dari 10 gram fruktosa dan 90 gram air. Maka rumus molalitas adalah gram per mR kali 1000 per gram pelarut. Maka 10 yaitu massa dari fruktosa per 180 dikali 1000 per 90 karena 90 gram adalah berat pelarut air. Maka molalitas sama dengan 0,6172 molal. Next, tentang normalitas atau N besar, yaitu berat setara zat terlarut dalam 1 liter larutan. Berat setara atau disebut dengan ekivalen. Maka rumus dari normalitas adalah molaritas dikali dengan ekivalen.
M besar sama dengan molaritas dan E sama dengan ekivalen. Bagaimana cara menentukan ekivalen? Yang pertama, jika dalam asam dan basa, ekivalen ditentukan berdasarkan ion H positif atau OH negatif. Sementara jika dalam reaksi reduksi oksidasi, ekivalen ditentukan berdasarkan reaksi yang melibatkan perpindahan elektron. Sebagai contoh, H2SO4. Jika diionisasi terdiri dari 2 H positif ditambah SO4 2 negatif. Maka normalitas sama dengan molaritas dikali dengan ekivalen. Molaritas dikali 2. Kenapa 2? Karena jumlah ion H positif dari H2SO4 adalah 2, maka ekivalen sama dengan 2. Contoh mencari ekivalen pada senyawa berikutnya yaitu pada NaOH. Jika diionisasi terdiri dari Na positif dan 1 ion OH negatif, maka ekivalen sama dengan 1. Sehingga normalitas sama dengan molaritas. Contoh soal normalitas yaitu hitung berapa normalitas asam sulfat 0,25 mol yang dilarutkan dalam 200 ml larutan. Maka dari soal ini diketahui 0,25 mol sebagai N atau mol dan 250 ml sebagai volume. Yang ditanya adalah normalitas atau N besar. Maka normalitas sama dengan molaritas dikali ekivalen. Molaritas dapat diperoleh dari mol per volume dalam liter. Asam sulfat yaitu H2SO4, di mana kita sudah mengetahui bahwa H2SO4 memiliki ekivalen 2 karena memiliki 2 atom hidrogen atau 2 ion H positif. Maka 0,25 kali 2 sebagai ekivalen per 0,25 yaitu hasil dari 250 ml dikonversi menjadi liter yaitu 0,25. Maka normalitas sama dengan 2 normal. Next tentang pengenceran. Pengenceran memiliki rumus C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Di mana C1 di sini adalah sebagai konsentrasi awal, V1 volume awal, C2 konsentrasi akhir, dan V2 adalah volume akhir atau volume yang diinginkan. Langsung ke soal yaitu berapa molaritas 10 ml HCl2 normal jika ditambah 100 ml Aquades. Nah, C1 dan C2 itu adalah konsentrasi di mana satuannya bisa dalam molaritas, normalitas, ataupun mol atau N. V1 dan V2 adalah volume, di mana V1 adalah volume awal dan V2 adalah volume akhir. Nah, pada soal ini diketahui bahwa 10 ml sebagai volume awal dan 2 normal sebagai konsentrasi awal. Nah, berapa konsentrasi akhir ketika ditambahkan 100 ml Aquades pada larutan HCl2 normal tersebut? Maka volume akhir atau V2 adalah 110. Kenapa? Karena pada awalnya volume sudah 10 ditambahkan 100 ml lagi. Makanya V2 110. Maka konsentrasi akhir yang diperoleh setelah penambahan 100 ml Aquades adalah 0,181 normal. Soal berikutnya tentang pengenceran, yaitu berapa volume HCl5 normal yang dibutuhkan untuk membuat HCl2 normal sebanyak 100 ml. Di sini pengenceran yang konsentrasi awalnya adalah 5 normal mau kita encerkan menjadi konsentrasi akhir yaitu 2 normal sebanyak 100 ml. Jadi berapa banyak volume HCl5 normal yang dibutuhkan? Maka C1V1 sama dengan C2V2. Konsentrasi awal yaitu 5 normal dikali volume awal, itu yang ditanya. Sama dengan konsentrasi akhir adalah 2 normal dikali volume akhir yang kita inginkan adalah 100 ml. Maka volume awal yang dibutuhkan adalah 40 ml. Maka siapkanlah labu takar 100 ml karena kita ingin membuat larutan sebanyak 100 ml. Kemudian ukur sebanyak 40 ml HCl5 normal, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, kemudian ditambahkan Aquades sampai garis batas labu takar tersebut. Kemudian dihomogenkan.
Jika ingin membuat 100 ml larutan, gunakan labu takar 100 ml. Jika ingin membuat 250 ml, maka gunakan labu takar 250 ml. Next, tentang ppm. Dalam istilah kimia, ppm merupakan singkatan dari ppm atau parts per million. Dalam bahasa Indonesia menjadi BPJ atau bagian per juta, di mana ppm ini memiliki rumus berat zat terlarut dalam miligram per volume pelarut dalam liter. ppm memiliki satuan miligram per liter atau mililiter per liter. Berikut contoh soal tentang ppm. Hitunglah besar ppm dari 10 liter air apabila dilarutkan NaCl sebanyak 2500 mg. Jadi di sini ada 10 ml air yang akan ditambahkan ke dalam NaCl 2500 mg. Maka ppm sama dengan 2500 mg per 10 liter air, maka 250 mg per liter atau 250 ppm. Next, tentang ppb, yaitu sementara konsentrasi larutan ppb memiliki arti ppb atau part per billion, atau bahasa Indonesianya BPM, bagian per miliar. Seperti kandungan atau konsentrasi dari ppb jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi dalam ppm. Nah, ppb memiliki rumus yaitu massa zat terlarut, tetapi satuannya dalam mikrogram per volume pelarut dalam liter. Langsung ke contoh soal ppb. Sebanyak 4 mg sulfur atau belerang dilarutkan ke dalam 40 liter air. Hitunglah konsentrasi sulfur atau belerang tersebut dalam ppb, di mana ppb memiliki rumus berat zat terlarut dalam mikrogram per volume dalam liter. 4 mg itu sama dengan 4000 mikrogram. Maka 4000 mikrogram per 40 liter pelarut, maka larutan tersebut memiliki konsentrasi 100 mikrogram per liter atau 100 ppb.